ramainya aktivitas manjat di tebing sendiri, yang jelas tebing tersebut yang selalu ramai itu tidak akan ditambang sama pengusaha. Selama kars itu ada, cadangan air di tanah pun pasti selalu terjaga. Itu sih tujuan akhirnya. Jadi karena air itu sumber kehidupan, jadi intinya menjaga air tetap ada. Kenapa sampai saat ini saya masih bertahan, masih aktif di dunia panjat tebing atau memanjat? Itu sejak sekitar 2001 atau 2003 saya 2003 kalau nggak salah. Awalnya sih merasa tertarik karena melihat suatu film dokumenter sih, nggak tahu dari mana, di TV sih, nggak tahu di TV, nggak tahu dia, pokoknya mah katalah ningali film dokumenter seorang pemanjat profesional. Singkat cerita pokoknya manjat tersebut tuh kecelakaan pada saat manjat, terjatuh dan di kakinya harus diamputasi. Singkat cerita dia bisa bangkit lagi dari keterpurukannya dan dia melakukan ekspedisi panjat tebing lagi dan berhasil. Itu sih yang memicu saya terjun di dunia panjat tebing dan serius gitu. Orang istilahnya yang ada keterbatasan secara fisik, dia mampu melakukan hal yang luar biasa. Kenapa kita yang jago ringkas atau butuh diberi kesempurnaan tidak bisa? Jadi itu sih yang membuat saya semangat sampai saat ini. Dan yang pastinya manjat itu pasti setiap saat walaupun di tempat yang sama itu pasti merasakan hal yang berbeda. Itu sih yang merasa terus ingin mencoba tuh itu. Jadi tidak akan mendapatkan hal yang sama walaupun kita manjat di jalur yang sama gitu. Kenapa saya suka dengan istilahnya ada bahasa shape cars, jenis batuan yang ada di tebing Hawu atau seputaran Citata ini, kars jenis batuannya. Nah itu ada potensi buat kehidupan itu air. Jadi karena si kars ini kayak sejenis spons, itu bisa menyerap air atau menampung air, dan pasti di bawah-bawahnya itu biasanya ada terbentuk chamber-chamber air. Jadi itu sebagai sumber atau cadangan air yang sangat penting buat kehidupan itu. Dan potensi wisatanya pastilah wisata minat khusus atau wisata panjat tebing itu sangat potensial banget.
ancaman buat tebing Hawu sendiri sih, ada salah satu dari pengusaha dari di daerah sini juga, daerah Citatah kepada Larang, itu sih mereka statement untuk tebing-tebing yang potensial untuk panjat tebing itu tidak akan tambang selama kegiatan panjat tebing di sini itu masih ramai. Jadi buat yang para pemanjat-pemanjat yang di wall, ayolah sering-sering manjat di tebing biar si tebing-tebing ini tetap terjaga, tidak ditambang gitu. Kalau untuk saya pribadi atau bersama 5Plus ini hanya sedikit sih kontribusinya. Awalnya itu paling untuk rebolting atau penggantian pengaman, bolt, hanger, dan si true boltnya itu yang sudah rusak kita ganti biar si para pemanjat itu lebih tertarik ke tebing, merasa aman dan nyaman. Pastinya sih itu yang paling penting, dan selalu mengajak untuk teman-teman yang lain buat selalu ramaikan tebing, hayu ke tebing ya. Kalau ya pada saat itu sih influence untuk tetap menjaga semangat manjat itu lihat video-videonya si Chris Arma sih, yang selalu memecahkan rekornya sendiri gitu, selalu terus grade-nya selalu naik, jadi dia pecahkan itu sih yang membuat termotivasi pada saat itu. Tebing favorit sih sebenarnya ya selain di daerah Citatah ini, yang saya pernah kunjungi itu di Thailand, Krabi. Itu sih yang luar biasa karena mungkin di sana itu sebagai contoh pengelolaan, terus memang lokasinya sangat mendukung sekali buat ramai untuk pariwisata karena itu kawasan di daerah pinggir pantai. Itu yang luar biasa sih. Jadi selalu banyak yang nonton, intinya yang itu favorit sekali. Pemanjat favorit dari Indonesia, idola lah ya, Yusuf Zulkarnain. Yang alasannya dari apa? Hah? Alasannya kenapa Kang Ucup? Care banget sih ya, care banget, tidak sombong dan baik hati tentunya. Itu Yusuf Zulkarnain. Kalau yang dari luar saat ini yang saya suka tuh ada dari Jepang, Ogata Yoshiyuki. Ya ini harus menjadi habit sih, harus menjadi kebiasaan kemanapun kita pergi, mau ke kawasan tebing ataupun ke tebing gunung, itu tetap harus menjaga hal yang paling kecil lah, bawa sampah lagi, balik lagi, pokoknya jangan buang sampah dimanapun. Kalaupun ada tempat sampah ya buang di tempat sampah, terutama kalau di tebing itu jangan mengambil pengaman yang sudah terpasang, hanger yang kayak gitu, terutama itu fatal soalnya. Jangan mencoret-coret atau vandalisme seperti itu. Kalau bisa datang ke sini ke tebing itu, panas, bawa pohon, tanamlah pohon di sini biar lebih teduh.
seperti itu. Buat yang lain sih, para pemanjat lain, harapan saya tuh sempatkan untuk dalam program latihannya itu sempatkan untuk berlatih di tebing. Jadi hayu ramaikan tebing biar tebing itu tetap lestari, tidak ditambang. Itu aja sih. Oke. Keep safety and stay healthy.